Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa saat kita melihat dan kita mendengar, kita akan sangat-sangat mengerti apa tujuan dari pelajaran dan tulisan ini. Dan kita bisa melihat bahwa Yosua setelah berhasil mengalahkan banyak bangsa, banyak musuh, bahkan dia sudah membagi-bagi bagian dari semua bangsa Israel. Seperti ayat yang ke-28 dikatakan bahwa bangsa itu masing-masing ke milik mereka. Jadi sudah ada bagian-bagian mereka. Hanya saja karena Yosua sudah menjadi seorang yang sangat sepuh dan sudah tidak sanggup lagi memimpin bangsa ini, dia membuat perjanjian kepada mereka untuk membawa mereka tetap melekat kepada Tuhan. Yosua dengan ketetapan yang luar biasa mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan tetap menyembah Allah yang dia tahu begitu luar biasa telah memimpin perjalanan bangsa Israel. Dia berada bersama dengan Musa saat mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dia tahu dan dia melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya membuat sebuah tema, yaitu semakin banyak karya Tuhan, semakin kita mencintai Dia. Semakin banyak karya Tuhan dalam hidup kita, semakin kita mencintai Dia. Jadi Tante Meli memberikan kesaksian karena dia yang pergi ke luar negeri, berarti dia yang banyak melihat bagaimana bagaimana indahnya ciptaan Tuhan, bagaimana luasnya ciptaan Tuhan dibanding dengan kita yang hanya melihat lingkupan Balikpapan saja, gitu ya, luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita berkata bahwa semakin kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita, apakah kita akan semakin mundur? Terutama dalam keluarga kita, terutama dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita berkata bahwa saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya mengasihi Tuhan hanya waktu saya menikmati mujizat saja. Saya mengasihi Tuhan ketika saya hanya menikmati berkat Tuhan saja. Apakah pernah keluar dari pikiran, dari hati kita, bahkan dari mulut kita, mengatakan kalimat tersebut? Kalau kita melihat dari bacaan kita pada hari ini, Tuhan memberikan firman melalui Yosua menceritakan kembali bagaimana peristiwa yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan bagi bangsa Israel. Dari mereka mengalami penderitaan, dari mereka mengalami penganiayaan di tanah Mesir, Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Tuhan melihat apa yang mereka rasakan. Sehingga Tuhan membawa seorang pemimpin yang kita lihat di sini adalah Musa. Musa membawa bangsa ini keluar dari penindasan mereka. Yang kita tahu bahwa bangsa ini berkembang menjadi besar adalah dari yang namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham pada awalnya tidak memiliki anak. Tetapi karena janji Tuhan memberikan seorang anak pada usia tua, dan Tuhan menepati janji. Tuhan menepati janjinya. Tuhan bilang bahwa mereka, keluarganya, keturunannya akan menjadi besar, bahkan menjadi bangsa yang sangat besar. Dan terbukti itu terjadi dalam perjalanan bangsa Israel. Dan kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, banyak hal yang mereka alami. Saya membayangkan bagaimana keluarga lepas keluarga dalam bangsa ini mengalami gejolak iman, gejolak rohani. Saya membayangkan ada mungkin di dalam keluarga Yehuda, keluarga ini sedang bergejolak. Bagaimana mereka mau menyatukan hati mereka untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Sementara banyak juga kegagalan, banyak juga hal-hal yang mungkin membuat iman mereka goyah, oleh karena kadang mereka kalah, kadang mereka diserang, mereka bertempur, mereka berperang.
Tapi Ibu Saudara, saya bilang begini, mungkin istrinya ngomel-ngomel, mungkin mungkin juga ada anak-anak yang mengeluh, aduh aku lapar, mungkin kita tidak tahu bagaimana, karena Alkitab tidak menceritakan secara rinci bagaimana keluarga lepas keluarga mengalami perjalanan yang begitu jauh gitu untuk menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi yang kita bisa lihat di sini bahwa hal-hal besar dari kebutuhan jasmani mereka, makanan yang mereka butuhkan, air yang mereka butuhkan, Tuhan berikan. Bahkan pakaian yang mereka mungkin kenakan sepanjang tahun mereka mengalami perjalanan, saya yakin Tuhan juga menyediakan. Berarti apa yang kurang yang Tuhan berikan? Yang mereka sebenarnya hadapi adalah mereka capek. Mereka mengalami yang namanya kelelahan menjalani perjalanan yang mereka hadapi setiap hari. Tetapi bukankah itu akibat dari awal mereka juga mengeluh? Mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan hanya membuat mereka berputar-putar untuk melihat kesungguhan hati mereka untuk menuju kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh kalau kita membaca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-13 ini menceritakan dari awal perjalanan bangsa Israel, dari Abraham sampai kepada Yosua. Di sini Yosua memberitahukan betapa banyaknya penyertaan Tuhan, dan kesimpulan yang bisa kita lihat dari penyertaan Tuhan, dari apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, kita bisa lihat itu di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari kita lihat di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Setelah Tuhan menceritakan banyak hal yang terjadi, di ayat yang ke-12 berkata begini, Aku telah melepaskan tawon ganas mendahului kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapanmu terhadap kedua raja Amori itu. Jadi, lihat, bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Siapa yang menyelamatkan mereka? Tuhan. Hanya dengan seekor tawon. Kalau tawon sentuh kita, apa yang terjadi? Ada yang bisa dehidrasi, ada yang sampai mati bisa jadi ya, kalau disentuh tawon gitu ya. Luar biasa berarti tawon ini ya. Jadi katanya bukan dengan pedang dan bukan dengan panah kamu mengalahkan mereka, tetapi hanya dengan seekor binatang Tuhan mematikan semua orang-orang yang menghalau mereka. Lalu di ayat yang ke-13, demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi di dalamnya kamu tinggal. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi hasilnya kamu nikmati. Luar biasa ya. Mereka tidak membangun kota, mereka tidak menanam, tapi mereka bisa nikmati. Ini adalah sebuah bukti bahwa ternyata Allah begitu memperhatikan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk bangsa Israel. Sehingga akhirnya Yosua memberikan tantangan kepada bangsa ini. Kamu sudah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Apakah kamu akan tetap menyembah? Berarti ada peluang bangsa Israel ini menyembah kepada ilah-ilah, kepada penyembahan-penyembahan orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Ada kesempatan. Itulah sebabnya mengapa Yosua memberikan tantangan. Sudah banyak sekali yang kamu lihat, yang kamu alami. Masakan kamu akan menyembah kepada ilah yang tidak menuntun kamu masuk ke dalam tanah perjanjian? Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, artinya bahwa semua orang-orang yang ada di dalam rumah Yosua, termasuk keluarganya, tetap percaya menyembah kepada Allah yang hidup, yang telah memimpin mereka lepas dari segala sesuatu yang menghalang mereka. Yosua berkata demikian.
Dan bangsa yang kita sudah dengar bahwa bangsa Israel tetap memiliki komitmen untuk percaya kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah kepada ilah-ilah yang ada di situ. Dan komitmen itu, janji itu, bahkan dikatakan di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Yosua menulis semua itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon tarbantin di tempat kudus Allah sebagai tanda bahwa bangsa itu memberikan komitmen mereka, memberikan janji mereka untuk tetap menyembah kepada Allah. Keluarga lepas keluarga memberikan komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari bacaan kita. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Apa yang kita terima? Apa yang kita pelajari dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ini? Sepanjang hidup kita sudah bisa menikmati berbagai macam berkat Tuhan, berbagai macam tantangan hidup kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita membuka Alkitab. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Silakan membuka Alkitabnya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya baca. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Apa yang saat ini kita sedang hadapi? Apa yang saat ini yang menjadi pergumulan kita? Bukankah sepanjang hidup kita sudah merasakan kebaikan Tuhan? Bukankah sepanjang hidup kita sudah melihat karya-karya indah yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Hanya karena sebuah pergumulan yang sampai hari ini belum terjawab, lalu kita mengambil keputusan, bahkan mungkin dalam hati kita merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan tidak menjawab doa. Hanya karena satu hal kita meninggalkan Tuhan. Hanya karena kita mengalami sebuah masalah yang sampai hari ini Tuhan tidak jawab, lalu kita mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Itu suatu hal yang sangat-sangat disayangkan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib itu. Dia memberi dirinya hanya untuk kita. Mengapa? Karena Dia mau kita ada di dalam persekutuan dengan Dia. Dia mau kita menikmati hadiratnya di dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Banyak hal yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan mereka memiliki komitmen untuk tetap mengikut Tuhan. Semakin banyak karya-karya yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, mari kita semakin mencintai Tuhan. Mencintai, mengasihi Tuhan bukan hanya melalui mulut saja, tetapi juga melalui sikap kita setiap hari. Melalui cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita bertindak. Mari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan dalam hati kita. Seberapa banyak karya Tuhan yang Tuhan lakukan, sudah lakukan dalam hidup kita? Seberapa banyak? Hanya satu kah? Atau hanya dua? Atau mungkin lebih? Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang dilakukan, dikatakan oleh Yosua kepada bangsa ini, dikatakan begini. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Ilah-ilah di seberang sungai Efrat? Atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Yosua berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia dan seisi rumahnya. Yosua sebagai kepala rumah tangga, Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, berkomitmen untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan, meluangkan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana bapak-bapak di dalam rumah tangga masing-masing? Apakah sudah berkomitmen untuk membawa keluarga menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala rumah tangga, mari bawa tuntun keluarga kita masing-masing untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Jangan takut, jangan lelah, jangan khawatir saat kita datang menyembah kepada Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kami diberi waktu untuk mendengarkan firman. Tuntun hati kami untuk melihat karya-Mu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Telah mengorbankan diri, mencurahkan darah, membuktikan kasih-Mu yang begitu besar untuk pribadi kami, untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk bangsa kami, bahkan untuk seluruh dunia ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.